adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua masa mengenang penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi dunia. Ya, hari ini kita juga bersyukur dan bersukacita karena kita akan melaksanakan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-66. Dan hari ini kita akan dituntun dengan tema Tuhan Yesus tinggal di rumahku. Mari adik-adik Sekolah Minggu bangkit berdiri, kita renungkan pujian kami bersyukur. Bagaimana perasaan adik ketika ada dari antara keluarga yang keluar dari rumah? Ya, ternyata perasaan adik tidak senang atau sedih. Ya, tapi ternyata ada yang mau tinggal di dalam rumah, yaitu Yesus. Wah, senang sekali. Nah, pada puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-6, kita menerima sukacita dari Tuhan Yesus. Untuk itu, Tuhan Yesus harus tinggal di rumah kita. Kita akan baca Mazmur berbalasan. Semua buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Mazmur pasal 9 ayat 2. Pertama, kalian akan baca dan dilanjutkan oleh kakak Eni. Kita mulai yang kakak Eni. Ini kakak. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya lewat media sosial. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman
mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Kedatangan Yesus bersama murid-muridnya menarik begitu banyak perhatian semua orang. Ada yang berbisik-bisik satu dengan yang lain, ada juga loh yang melihat diam-diam dari jendela dan pintu rumahnya. Ya, orang-orang itu sangat penasaran, mau tahu siapa ya yang datang di kota itu. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya. Dia mempunyai badan yang pendek. Ya, adik-adik yang di rumah tahu tidak siapa namanya? Iya, namanya Sakeus. Dia juga bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau yang biasa disebut kepala penagih pajak. Wah, ada apa itu ya? Kok banyak orang berkumpul? Ya adik-adik, ternyata orang banyak itu berkumpul untuk melihat Yesus. Banyak orang bersuka cita karena Yesus menyembuhkannya. Bahkan Yesus juga mau menjadi sahabatnya. Yesus sangat senang kepada mereka. Sakeus juga ingin melihat Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Kata Sakeus, "Aku juga mau melihat Yesus. Aku mau tahu siapa dia. Aku mau mengenalnya. Aku juga mau jadi sahabatnya. Tapi bagaimana ya? Banyak orang berkumpul. Aku harus bisa melihatnya. Aku harus mencari cara untuk bisa melihatnya." Di kota Yeriko ada sebuah pohon yang tumbuh tinggi di tepi jalan itu. Ya, adik-adik, ternyata Yesus akan lewat di jalan di mana pohon itu berada. Sakeus memilih pohon itu sebagai tempat untuk bisa melihat Yesus. Dia berlari menuju ke pohon itu. Kemudian Sakeus memanjat pohon itu untuk bisa melihat Yesus. Adik-adik di rumah tahu tidak nama pohon yang dipanjat Sakeus? Ya, pohon ara. Pohon yang dipanjat oleh Sakeus itu pohon ara. Setelah Sakeus memanjat pohon ara, Sakeus duduk di atas pohon itu sambil menunggu Yesus lewat. Nah, ketika Yesus lewat, Yesus melihat Sakeus di atas pohon. Yesus bilang, "Sakeus, ayo turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus sangat senang, dia sangat bergembira. Lalu Sakeus segera turun dari pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan Sakeus mempersilahkan Yesus masuk ke rumahnya dengan sangat ramah. Sakeus menyiapkan makanan minuman yang cukup bagi Yesus dan murid-muridnya. Penyambutan Sakeus tidak diukur Yesus dari makanan minuman yang disediakan, karena Yesus punya tujuan lain yang sangat penting bagi hidup Sakeus. Ketika Yesus berada dalam rumah Sakeus, ya Sakeus bilang sama Yesus kalau setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Dan adik-adik, Sakeus tersadar dia menyesal dan akan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Ya, di mana lalu dia bekerja sebagai penagih pajak yang menagih uang lebih dari yang seharusnya dibayar. Sakeus dengan yakin dan mantap menerima Tuhan dan anugerah keselamatannya. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mau tinggal dalam rumah kita. Tuhan Yesus mau juga tinggal dalam hati kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menyambutnya dengan bersukacita. Siapa yang mau menyambut Tuhan Yesus dengan bersukacita? Ya, kakak itu juga mau dong menyambut Tuhan Yesus dengan bersukacita. Cerita kita hari ini terdapat di kitab Lukas 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ya, kalau adik-adik di rumah saudara dalam kitab Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayat yang
yang 10, kita baca bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Ayo kita ulang pada sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Amin. Adik-adik, kita berpersembahan, kita dengarkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9a. Firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan. Pada Yesus, pada Tuhan, juru selamatku.
Ya, kita akan tiup sama-sama. Hitung 1 sampai 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, buka tangannya, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan dan persembahan yang dapat kami berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk puncak Pekan Anak Gereja Raja dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Raja yang ke-66 tahun. Kami mohon Tuhan berkati kami semua supaya Yesus selalu tinggal dalam hati dan rumah kami, dan kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong berkati orang tua kami, kakak, adik, dan semua keluarga kami bersama dengan guru di sekolah minggu dan di sekolah, serta semua teman-teman kami. Kami mohon Tuhan juga menolong kami, memberikan kesembuhan kepada teman kami yang sakit, berikan penghiburan bagi yang berduka, pimpin dan lindungi kami senantiasa. Ya Tuhan, kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan firman baru terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan mendapatkan yang hilang. Amin. Mari kita memuji Tuhan Yesus dalam rumahku. Kita nyanyikan bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Wangi ulang rumahku, Yesus ulang rumahku, pasang tonggan, pasang tonggan, pasang tonggan. Yesus ulang rumahku, pasang tonggan, pasang tonggan. Adik-adik sekolah minggu, mari lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita mengangkat pujian. Ya Tuhan, jadikan hidupku terang dimanapun. Kita bangkit. Ya Tuhan, jadikan hidupku terus bercahaya di gereja dan di rumah, di sekolah dimanapun. Ya Tuhan, jadikan hidupku terus
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.